Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk. Di video kali ini aku mau berbagi 3 resep menu masakan yang sangat sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, rasanya enak, bumbunya juga simple. Buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku ada petai. Ini kalau ditimbang kira-kira ada 200 gram ya teman-teman. Ini udah aku kupas bersih. Kemudian di sini juga ada ikan asin. Aku pakai yang kecil-kecil seperti ini. Ini udah aku buang kepalanya dan juga isi perutnya. Kemudian dicuci bersih dan aku keringkan dengan tisu dapur. Kemudian di sini ada 100 gram cabai rawit, dan biar lebih enak aku tambahkan 2 siung bawang merah ukuran besar, 2 siung bawang putih, dan 1 buah tomat agar tidak terlalu pedas ya teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk ikan asinnya aku tambahkan 1 sendok tepung maizena, atau teman-teman bisa pakai tepung beras atau tepung terigu ya. Ini tujuannya supaya nanti saat digoreng ikan asinnya ini tidak pecah saja. Oke, kalau udah seperti ini dibaluri dengan tepung, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini akan aku haluskan untuk sambelnya 100 gram cabai rawit, 1 buah tomat, 2 siung besar bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian di sini aku tambahkan sedikit minyak untuk menghaluskannya. Dan di sini kita haluskan tidak terusah terlalu halus ya teman-teman, biar masih ada tekstur dari cabenya itu. Oke, seperti ini aja udah cukup. Kemudian di sini aku panaskan teflon, aku kasih sedikit minyak, masukkan ikan asin yang telah dilumuri dengan tepung ya teman-teman. Kita menggoreng ikan asinnya begini aja, sedikit aja minyaknya ya, biar bekasnya itu tidak mubazir. Dan ini kalau terus dibolak-balik pasti matang ya teman-teman, jangan khawatir. Dan kalau semua sisinya udah kuning kecoklatan, matang merata seperti ini bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masih menggunakan teflon yang sama, di sini langsung aja aku tuang cabai yang telah dihaluskan atau bahan sambelnya. Di sini aku tidak tambahkan minyak teman-teman ya, sengaja aku tidak mau memakai terlalu banyak minyak karena tadi menghaluskan bumbunya udah pakai minyak. Terus aja ini ditumis sampai dengan bumbunya ini tanek dan tidak bau langu dari cabenya. Kalau udah, ini aku mau tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali biar cabenya tanek. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok kaldu ayam bubuk atau roiko, kemudian 1 sendok teh gula, kemudian tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, kalau nggak suka bisa di skip. Dan kalau bumbunya udah matang, masukkan petenya ya, dan diaduk kembali sampai dengan sambelnya ini pecah minyak. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Baiklah teman-teman, kalau petainya udah matang dan udah pecah minyak, kemudian masukkan ikan asin yang tadi telah digoreng ya, dan diaduk-aduk kembali
sebentar saja dan ini siap untuk disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, sambal goreng pete dan ikan asinnya udah mateng, siap untuk disajikan. Beneran deh, ini enak banget dimakan pakai nasi putih, bikin boros nasi. Untuk resep yang kedua, di sini ada orek tempe basah dan pete yang rasanya enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada 2 papan tempe yang di sini aku potong-potong kotak dadu kecil seperti ini, atau teman-teman juga sesuaikan dengan selera ya untuk cara memotongnya. Dan setelah dipotong-potong ini aku akan sisihkan dulu, kemudian aku juga udah siapkan petai. Di sini kira-kira ada 4 papan pete yang udah aku kupas bersih. Selanjutnya di sini panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang telah dipotong-potong. Kita goreng dulu tempenya ya teman-teman. Tempenya digoreng sampai dengan matang atau sedikit kulitnya kering. Kalau udah seperti ini, kita angkat dan tiriskan dulu. Setelah tempe diangkat dan ditiriskan, kita bisa siapkan untuk bumbunya ya teman-teman. Teman-teman bisa ulek, iris ataupun sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Di sini aku mau chopper aja biar cepet. Ada 1 genggam cabai, 7 siung bawang putih ukuran kecil, 8 siung bawang merah, 3 butir kemiri. Kemudian ini akan aku chopper kasar saja. Udah seperti ini cukup. Setelah bumbunya siap, di sini aku masih menggunakan wajan dan minyak yang sama, hanya aku kurangin aja untuk minyaknya ya teman-teman. Di sini aku mau gongso atau tumis bumbunya ini sampai matang, tanek, tidak ada bau langu dari cabenya. Dan di sini aku tambahkan sedikit minyak karena kadar airnya udah hilang ya teman-teman. Kalau udah tanak matang bumbunya ini, masukkan tempe dan juga petenya, kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan tambahkan air secukupnya. Dan kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa ditambahkan seasoningnya ya teman-teman. Di sini aku tambahkan daun salam, kemudian 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, tambahkan lada dan juga tambahkan kecap manis. Setelah semua bumbunya masuk, diaduk-aduk sampai dengan air menyusut dan bumbunya meresap. Oke teman-teman, kalau ini bumbunya udah meresap, airnya juga menyusut dan udah pecah minyak seperti ini teman-teman ya, ini udah matang. Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya, sesuai dengan selera teman-teman untuk garam, gula, dan penyedapnya. Kalau dirasa udah enak, ini siap untuk disajikan. Dan ini aku pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Ini dinikmati dengan nasi anget, udah mantep banget. Lanjut untuk resep yang ketiga, ada tumis tempe, buncis, dan telur puyuh yang rasanya mantep. Untuk bahannya di sini aku siapkan sayur buncis. Ini sayur buncisnya udah aku siangin, udah aku buang bagian yang keras itu dan udah aku cuci bersih ya. Selanjutnya dipotong-potong seperti ini atau sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau udah selesai dipotong-potong, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan yang lainnya aku pakai 1 papan tempe. Untuk tempenya dipotong sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Di sini aku potong seperti ini. Kalau udah, ini sisihkan dulu. Selanjutnya ini aku juga udah siapkan
telur puyuh yang udah aku rebus kemudian dikupas bersih seperti ini ya. Kalau udah, ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak panas, masukkan tempenya terlebih dahulu. Tempenya ini digoreng sampai dengan setengah matang. Dan kalau tempenya udah setengah matang, lanjut tambahkan telur puyuh yang tadi telah disiapkan, goreng sampai dengan telurnya berkulit dan tempenya matang. Oke teman-teman, kembali ke video. Ini tempe dan telur puyuhnya udah matang ya, telurnya udah berkulit seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bumbu halusnya. Ada 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 100 gram cabai merah, tambahkan 2 butir kemiri, tambahkan air secukupnya. Selanjutnya bumbunya ini di blender atau dihaluskan. Oke, ini udah cukup. Dan kemudian siapkan minyak secukupnya, kita gongso bumbunya ini sampai dengan tanek dan harum ya, supaya tidak ada rasa atau bau langu dari cabenya. Tambahkan secukupnya air, kemudian tambahkan seasoningnya 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aku tambahkan sedikit gula merah dan 1 ruas lengkuas. Kemudian ini diaduk sampai dengan bumbunya ini benar-benar tanek dan lepas minyak ya teman-teman. Kalau udah mulai lepas minyak, kita bisa masukkan sayur buncisnya dan juga tempe dan telur puyuh yang telah digoreng. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata dan buncisnya ini matang. Di sini aku mau tambahkan kecap manis. Setelah ditambahkan kecap manis, diaduk-aduk kembali, dan sampai di sini bisa dites rasa. Apa yang kurang boleh ditambahkan. Untuk garam, gula, dan penyedapnya sesuai dengan selera teman-teman. Terus diaduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong dan buncisnya ini matang tanek. Kalau dirasa buncisnya udah mateng dan rasanya udah enak sesuai yang teman-teman inginkan, ini bisa diangkat dan disajikan. Dan tara, ini dia teman-teman, tumis buncis, tempe, dan telur puyuhnya udah mateng. Beneran deh, ini rasanya enak, bikin boros nasi. Cocok sekali untuk tambahan menu harian kita ya. Dan sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman hari ini mau masak apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.